deskripsi tema, yang dimana saya mengambil keterampilan membaca dan menulis cerita rakyat. Nah, bertujuan untuk dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami, menyampaikan, dan juga menceritakan kembali cerita rakyat ini, baik dengan melakukan kegiatan membaca ataupun menulis. Selanjutnya ada tujuan, yang dimana tujuan ini memiliki 3 aspek. Yang pertama membaca, kedua menulis, dan ketiga berbicara. Yang pertama membaca, yaitu bertujuan melalui membaca peserta didik dapat menjelaskan informasi yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, melalui membaca bersama guru, peserta didik dapat membaca kata-kata yang ada dalam cerita rakyat. Kemudian yang ketiga menulis, yaitu melalui menulis, peserta didik dapat menuliskan informasi yang ada pada cerita rakyat. Kemudian yang terakhir ada berbicara, yang dimana berbicara ini peserta didik dapat menjelaskan kembali informasi yang ada dalam cerita rakyat. Selanjutnya yaitu mengenai rencana pembelajaran, yang dimana rencana pembelajaran ini pun memiliki 3 aspek. Yang pertama membaca, kedua menulis, ketiga berbicara. Yang dimana pada rencana pembelajaran ini yang pertama membaca, di mana siswa itu membaca cerita Malin Kundang yang sudah dibuat dengan media pembelajaran, yaitu dengan dongeng digital. Nah, selanjutnya menulis dan juga berbicara, di mana di kegiatan inti ini siswa dibuat berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian setiap kelompok menuliskan atau mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Selanjutnya, ketika sudah menuliskan di sini, siswa mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, alasan kenapa sih saya memilih media pembelajaran dongeng digital atau e-book? Yang pertama, yaitu dongeng digital ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Kemudian yang kedua, yaitu dapat menumbuhkan minat baca pada siswa, karena ketika siswa melihat media pembelajaran yang lebih menarik, pasti tentunya siswa juga akan lebih minat dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Yang saya gunakan tadi adalah yang sudah dijelaskan tadi, yaitu buku dongeng digital atau yang sering disebut dengan e-book. Dan media ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva dan juga Flipping Book online, yang di dalamnya itu terdapat cerita rakyat, yaitu Malin Kundang. Dengan media ini dapat membuat siswa lebih efektif dan menarik dalam pembelajaran tadi. Nah, berikut adalah contoh dari penggunaan media dongeng digital tersebut. Nah, untuk bahan ajar di sini saya menggunakan bahan ajar teks cerita rakyat, yaitu tadi mengenai cerita Malin Kundang. Selanjutnya ada rubrik penilaian kemampuan menulis dan juga berbicara. Di sini dijadikan satu penilaian karena siswa akan diminta untuk berdiskusi dan juga mempresentasikan, yang dimana sudah terdapat menulis dan juga berbicara di dalamnya. Di sini ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama yaitu kelengkapan informasi hasil diskusi. Yang selanjutnya yaitu penilaian ada baik sekali 4, kemudian baik 3, dan cukup 2. Selanjutnya perlu bimbingan. Nah, yang baik 4 di sini menuliskan seluruh tokoh yang terdapat pada cerita tersebut berdasarkan hasil dari membaca teks yang sudah
sediakan. Nah, selanjutnya yang baik 3 di sini menuliskan sebagai besar bagian tokoh berdasarkan hasil yang sudah tadi dibaca. Selanjutnya cukup 2, yaitu menuliskan sebagian kecil tokoh berdasarkan hasil dari tadi juga yaitu LKPD tadi. Selanjutnya yaitu perlu dampingan karena tidak menuliskan sama sekali. Kemudian penyampaian hasil diskusi yaitu materi dikuasai dengan baik, penyampaian runtut dan santun saat menyampaikan dengan rasa percaya diri dan juga memiliki ekspresi dan daya tarik yang tinggi. Kemudian baik 3 yaitu materi dikuasai dengan baik, bahasa runtut dan santun, namun dalam penyampaian masih kurang percaya diri. Kemudian yang cukup 2 yaitu materi kurang dikuasai, namun hasil presentasi tersampaikan secara keseluruhan. Kemudian yang perlu pendampingan yaitu hanya kurang menguasai diri dan tidak menguasai materi presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama, yang dimana kerjasama ini yang baik sekali atau poin 4 yaitu semua anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok dari awal sampai akhir. Kemudian baik 3 yaitu sebagian besar anggota kelompok berpartisipasi aktif namun masih ada yang tidak konsisten. Dan yang cukup atau poin 2 yaitu hampir seluruh anggota kelompok berpartisipasi aktif dan belum konsisten sehingga tugas selesai sedikit lebih waktunya. Kemudian yang perlu bimbingan yaitu tugas tidak selesai dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.